Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan syuting konten baru yang isinya ialah sharing-sharing bersama temen tentang budaya-budaya mereka, diskusi, pengetahuan, dan lain-lain. Jadi hari ini aku akan collab dengan salah satu teman aku yang berasal dari Aceh. Jadi kita akan membahas tentang budaya-budaya Aceh serta membahas juga sedikit tentang perkuliahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan diri dia. Nah, namanya itu Dayana. Nah, jadi buat teman-teman, tonton sampai akhir ya videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin lonceng notifikasinya. Serta jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dayana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa, Day? Jadi sibuknya sih nggak ada ya. Apalagi kan lagi off ini kuliah. Paling lagi penelitian aja sih. Penelitian proposal. Gitu ya. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang Aceh kan ya. Boleh kan tanya-tanya sedikit tentang Aceh, tentang Dayana? Boleh banget. Tapi aku jaga pengetahuan aku ya. Soalnya aku juga nggak Aceh-Aceh banget. Jadi ya seperti itu. Di Aceh lagi zona merah. Di mana? Di Aceh lagi zona merah ya, Day? Iya, nggak zona merah banget sih, masih hijau, tapi tetap menertibkan protokol kesehatan yang dianjurkan ke teman. Nah gitu. Iya. Kalau Dayana sendiri asli orang Aceh? Nggak gimana ya, nggak asli juga, tapi emang lahirnya di sini dari kecil. Tapi ayah aku itu Jawa, sedangkan ibu aku yang Aceh. Oh gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu tuh kan, katanya kalau orang Aceh itu, kalau perempuannya itu mahal banget ya maharnya. Oke, aku coba jawab. Jadi sebenarnya nggak semua juga sih, ada gimana ya, ada kayak beberapa yang mahal, ada yang enggak, tapi yang setahu aku itu tuh tergantung dari pendidikan, pekerjaan, dan derajat gitu. Jadi kalau makin tinggi pendidikannya biasanya bisa lebih mahal, apalagi udah dia kerja, apalagi kalau karirnya udah bagus, apalagi keturunan dari orang ada gitu. Biasanya itu maharnya mereka minta yang sesuai deh sama apa yang udah dia dapet gitu. Oh gitu. Tapi balik lagi ya semuanya kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya udah kayak gitu deh. Cuman tradisinya kebanyakan tinggi gitu maharnya ya. Iya gitu. Oh gitu ya. Tapi pokoknya apa ya? Kayaknya akhir-akhir ini tuh muda-mudi juga kayaknya nggak terlalu mementingkan mahar deh. Kan zaman kemarin juga kayak dia mau menikah, dan sebenarnya mereka nabung gitu. Tapi kalau salah itu dia sih kayaknya nggak terlalu ini deh kalau sekarang menurut aku ya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan cowok atau cewek nikah sama orang Aceh, katanya harus tetap tinggal di Aceh apa gimana, Day? Gimana ya? Biasanya setelah menikah itu tinggal di rumah gimana ya, di rumah mertua gitu. Selama punya anak satu gitu. Tapi kalau emang mereka mau tinggal di rumah yang mereka udah ada, si cowoknya udah mampu,
ya udah tinggal di rumah itu. Tapi kalau emang dia belum punya rumah atau emang di rumahnya juga dia anak yang terakhir atau anak pertama gitu, biasanya tinggal di rumah mertuanya gitu. Antara mertua cowok atau mertua cewek selama satu anak gitu, selama ada satu anak. Oh gitu. Nah, kalau biasanya tuh kan kalau di TV-TV tuh kan Aceh kalau terkenal banget ya namanya hukuman cambuk tuh ya kan? Nah, apakah setiap perbuatan jahat, perbuatan kayak kejahatan di situ di Aceh itu harus kan hukumannya harus cambuk gitu ya, Dai? Oke, penting banget ya ditanyain sama Iya ya. bukan dari Aceh. Aku sampai kayak tadi, makanya aku coba jawab, nggak semua pelanggaran di Aceh itu dikenakan hukum cambuk. Hanya beberapa pelanggaran seperti kasus perjudian, minuman keras, terutama adalah berhubungan seks di luar nikah dan hubungan sesama jenis. Karena apa? Karena itu hukum syariah. Tapi yang lebih sering terjadi yang hukum cambuk itu adalah yang berhubungan di luar pernikahan gitu, karena dianggap sebagai kejahatan moral. Ya kalau Dayana sendiri kalau hukuman cambuk tuh setuju nggak sih, Day? Enggak ya, tapi gimana ya? Enggak, tapi iya gitu kan. Tapi kasihan juga, kalau aku ini sih enggak deh kayaknya. Soalnya enggak semua juga sih dihukum cambuk gitu. Beberapa pihak lebih memilih berdamai gitu. Jadi kalau hukum cambuk kan soalnya ngeri ya, udah dihukum cambuk terus di apa sih kayak dipamerkan gitu di masyarakat gitu, biasanya kan ngeri ya, kasihan. Nah, kalau Repi pribadi sih, Day, kalau misalkan hukuman cambuk itu lebih sakit kan kalau cambuk itu, apalagi kadang lebih dari 50, kadang lebih dari 100 hukuman cambuk tuh. Supaya apalagi yang hukumannya tuh yang emang pantas buat dihukum itu ya wajar lah ya, maksudnya itu dalam hukum Islam juga udah diatur seperti itu. Nah, kalau dengar-dengar juga nih ya, kalau ganja itu dijadiin rempah ya, Dai, kalau di Aceh. Oke, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman. Iya benar ya. Bukan dari Aceh. Iya. Oke. Apa tuh benar ya? Benar dijadikan bahan makanan atau bahan rempah gitu, benar. Tapi bukan daunnya, melainkan biji dari pohon tersebut. Nah, biji itu kecil seperti merica. Nah, itu biasanya digunakan untuk memasak rakyat di sini gitu. Karena betul karena itu udah ada dari Kesultanan Aceh. Tapi kalau sekarang itu enggak terlalu sering digunakan karena dilarang pemerintah juga penggunaannya, nggak terlalu diperbolehkan. Tapi ada sih beberapa rumah makan Aceh, mereka masih menanam resep tersebut gitu. Awalnya karena dulu Kesultanan Aceh, mereka tuh juga menemukan rempah yang pas gitu loh untuk memasak masakan mereka. Jadi mereka menggiling itu biji, ditaruh di bumbu masakan supaya masakannya lembut dan bertahan lama gitu. Oh gitu. Jadi sesuai porsi juga ya berarti ya? Ya, tapi nggak boleh banyak-banyak karena bikin pusing. Iya. Gitu. Dan bukan ganjanya, tetapi ada biji dari pohon tersebut yang dikonsumsi, yang diolah. Kalau menurut Dayana sendiri, satu kata yang mencerminkan daerah Dayana itu apa? Kalau menurut aku pribadi adalah tradisi adat istiadat. Ya, karena di sini tuh masih kayak kental gitu loh adat istiadatnya di kota maupun di desa gitu. Tapi kalau di kota nggak terlalu kental lagi sih, karena kan udah
menurut aku udah kayak pengaruh budaya luar, terus mereka juga harus pemerintahannya juga pasti kan berpacu pada pusat gitu, jadi nggak terlalu kental seperti di desa gitu. Kalau di desa masih ada istiadatnya, silaturahminya juga, gotong royongnya juga gitu. Ada istiadat sih kalau menurut aku. Iya. Kalau Repi juga sih ngerasain kalau ditanya satu tempat yang pengen lu tinggalin atau kunjungin itu apa? Ya pasti gue jawabnya Aceh. Kenapa? Karena banyak banget gitu apa ya, pesona Aceh itu kayak banyak Hafizo dan Hafiz yang lahir dari daerah Aceh, terus kayak kebudayaan-kebudayaannya yang kental banget akan Islam gitu. Ya apa ya, kayak Nah, banyak banget juga teman-teman aku yang kayak pengen banget iya bener. kesampaian karena biaya mungkin kan, ya emang sih biayanya untuk kesini lumayan ya. Hanya sekedar bermain lumayan, tapi kalau untuk sekedar kalau untuk merantau mungkin kebayar ya, insya Allah sama ilmu-ilmunya yang kita dapat. Ya. Kita ngomongin kuliah kan ya sekarang. Kalau Dayana sendiri kan merantau ya kuliahnya. Iya. Merantau di UMJ kan. Kenapa sih Day lebih milih merantau dari ketimbang di daerah Aceh sendiri? Padahal kan Aceh itu kayaknya bagus banget universitasnya, banyak-banyak universitas yang bagus gitu. Oke, pertama memang apa ya, karena masih diberi kesempatan oleh kedua orang tua untuk menjelajahi kota lain gitu, maksudnya untuk belajar dari kota orang gitu. Yang kedua emang akunya juga pengen pengen aja gitu ngerasa cari pengalaman di sana, ilmu apa sih yang aku dapat di sana gitu. Apakah ada ilmu yang dari Aceh sini aku bawa ke sana gitu, apakah ilmu dari sana aku bawa ke sini, itu sih. Begitu ya, emang apa ya, mungkin udah bukan bosan juga, emang pengen cari ini aja. Cari pengalaman lah ya, cari pengalaman gimana sih kuliah beda pulau gitu ya. Yang kayak gitu, mungkin kayak gitu. Oh gitu. Dan kenapa harus KPI jurusannya? Gimana? Dan kenapa harus KPI jurusannya? Kenapa harus kafe gitu? Iya. Oke, sebab dari sebenarnya aku nggak kenapa mesti kafe, tapi aku lain ya kan. Nah, kebetulan sepupu aku itu dia waktu itu pernah sharing-sharing tentang jurnalis. Nah, kebetulan juga dia itu kuliahnya KPI. Nah, menurut aku terus kalau KPI itu kan komunikasi penyiaran iklan, jadi itu bukan hanya berbicara tentang komunikasi itu, tapi bagaimana cara kita menyampaikan komunikasi dalam lingkupan Islam yang Islam ini gitu loh. Jadi kayak oh ya udah, pengen pengen tahu juga gimana sih cara kita menyampaikan pesan, tapi pesan itu masih dalam lingkungan apa, masih dalam lingkungan Islam gitu loh. Ya sih gitu. Terus ya udah, awalnya aku pengen ambil ilkom, cuman balik lagi ke dana. Oh gitu ya. Jadi kalau KPI mungkin masih ada lah komunikasi, maksudnya ilmu komunikasi yang kayak di ilkom juga sama gitu. Cuman bedanya ilkom lebih umum, kalau komunikasi kan lebih ke ada Islam-Islamnya kalau KPI. Kita kembali ke belakang ya Dai, ke bahas lagi Aceh. Kan waktu 2004 kalau nggak salah itu kan di Aceh tuh ada tsunami besar ya Dai. Di daerah lu itu kerasa nggak sih Dai? Ada nggak dampaknya? Oke, waktu tsunami 2004 lalu itu kebetulan aku dan keluarga itu masih di kampung mbah aku di Medan. Karena
Dulu sebelum ada tsunami itu di Aceh itu ada namanya gerakan Aceh Merdeka atau GER. Jadi seluruh orang yang bukan orang Aceh itu kayak diusir gitu ke uh, keluar Aceh. Jadi berhubung ayah aku Jawa jadi diusir, makanya balik ke Medan. Terus pas kejadian tsunami itu aku belum di Aceh, belum tinggal di rumah yang sekarang. Tapi teman-teman aku yang tinggal di kota Loksmawe itu nggak terlalu kena sih dampaknya. Cuman naik aja itunya apa, air lautnya cuma naik ke beberapa daerah, maksudnya nggak tinggi banget, nggak kayak di yang ada di Banda Aceh. Oh gitu. Ya alhamdulillahnya kita selamat semua ya Aceh, cuman sebagian Iya, doang yang kayak gitu. Semoga kejadian itu kayak nggak terulang kembali gitu. Amin amin. itu sih benar-benar suatu musibah yang nyampur. Dan Udah sedih banget waktu itu, enak semuanya udah hancur rata. dan itu di museum kan dia, Dai? Ada museumnya tsunami-nya itu. Ya ada, tahun lalu aku berkesempatan untuk mengunjungi tempat itu ya, walaupun aku orang Aceh tapi jarang banget ke provinsinya. Dan tahun lalu aku berkunjung ke sana dan itu benar-benar bikin merinding banget. Kita lihat dari museumnya aja merinding, gimana warga sana yang merasakan dan kehilangan keluarga itu, insya Allah benar-benar subhanallah banget bencana alam itu ya, dalam waktu beberapa menit aja gitu. Ya udah, makasih ya Dai ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat sharing-sharingnya. Bermanfaat ya, ilmu yang maksudnya pengetahuan yang aku share, semoga bermanfaat. Maaf mengganggu waktunya ya. Oke, Oke, terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.